Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sejam berapa? Perempuan dengan pakaian minim yang berdiri di antara kerlap-kerlip lampu klub malam itu menoleh ke belakang. Tepat setelah seorang pria bersetelan jas silver bertanya padanya. "Haha!" tuli perempuan itu. Sang pria menatap rambut hitam bergelombang, dress putih di atas lutut, sampai pada sepatu high heels yang dikenakan lawan bicaranya. "Lagi open B, oh, kan?" tanyanya. Perempuan yang sama bertingkah gelisah, terlihat ketakutan dan tubuhnya gemetar kecil. "Iya, aku lupa," jawabnya diakhiri cengir masam. "Masih baru, ya?" Ia mengangguk kikuk. "Kalau 5 bulan berapa?" "Apa?" Pertanyaan barusan membuat perempuan itu mengangguk. Sang lelaki berdehem pelan. "Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya ingin mengajak Anda untuk bekerja sama," ujarnya sembari mengulurkan tangan. Dengan bingung perempuan yang belum diketahui namanya itu menjabat tangan Aditya. "Nama saya Reina. Kalau boleh tahu, kerja sama apa yang Anda maksud? Di sini terlalu ramai. Bagaimana kalau kita bicara di restoran seberang?" Reina, perempuan seksi bermata sipit dan berkulit putih itu tidak mengerti apa maksud dari laki-laki berjas silver itu. Baginya ini adalah hari pertama berada di klub malam. Reina merasa putus asa akan biaya kuliah tingkat akhirnya yang menggunung, belum lagi uang kontrakan rumah, dan sejak kemarin ayahnya dirawat di rumah sakit. Ayah Reina harus segera dioperasi karena penyakit gagal ginjal yang diderita beliau. Maka atas saran teman seperjuangannya, berakhirlah Reina di sini. Menjual diri. Hanya itu yang bisa ia lakukan demi mempertahankan nyawa ayahnya. Namun, bukannya pelanggan biasa yang didapatkannya, melainkan tawaran kerja sama. Sayang sekali Reina tidak bertanya ini itu kepada temannya. Alhasil Reina tidak paham tawaran kerja sama macam apa yang dimaksud. "Bagaimana, Reina?" tagih Adit karena Reina hanya diam saja. "Hah? Boleh. Kalau begitu, mari." Adit mengajaknya dan Reina penasaran. Baiklah, Reina juga ingin tahu. Duduk di restoran mewah, hari ini adalah yang pertama bagi Reina. Sambil melahap. "Apa namanya tadi? Steak?" Entahlah, Reina tidak terlalu ingat. Pria yang bernama Adit itu duduk di hadapan Reina. Ia berdehem pelan sebelum memulai pembicaraan penting. "Kita langsung ke intinya saja, ya?" Reina mengangguk setuju sambil mengunyah makanannya. "Saya adalah asisten pribadi yang ditugaskan untuk mencari wanita penggoda. Jadi kerjasama yang saya maksudkan adalah, saya ingin menggunakan Anda untuk merusak rumah tangga dari rival bos saya." "Hah?" Reina melotot lebar. "Gimana? Kenapa? Aku gak ngerti. Bisa tolong lebih jelas lagi?" "Ya begitulah. Setelah saya lihat-lihat Nona Reina ini sangat cantik dan tipikal rival bos saya sekali. Masih muda ya. Umur 23 tahun. Perfect. Umur yang saya inginkan. Saya akan memberi waktu 5 bulan untuk Anda menggoda beliau. Jika Nona Reina berhasil membuatnya bercerai maka Anda akan diberikan bonus yang sangat besar. Tapi jika gagal tidak apa. Saya tetap akan memberikan Anda gaji dengan nominal yang akan kita sepakati. Jadi, kamu meminta aku untuk jadi pelakor?" tanya Reina setelah penjelasan panjang itu. "Benar sekali." "Enggak." Reina menggeleng kekeh. "Aku gak mau merusak rumah tangga orang. Lagi pula aku gak berpengalaman. Hari ini adalah hari pertama aku memutuskan untuk jual di satu eri. Itu juga karena saya lagi butuh banget uang karena keadaan yang mendesak. Tapi kalau untuk jadi pelakor, aku gak bisa. Maaf,
Aku permisi. Reina langsung tak selera makan. Ia bangkit berdiri dan segera pergi. 2 miliar cukup. Dan langkah Reina mendadak terhenti usai mendengar nominal fantastis yang keluar dari bibir Adit. Matanya melotot lebar dan mulutnya ikut menganga. Namun jika Anda berhasil, maka bonus yang akan diberikan bos saya adalah sebesar 10 miliar. Bagaimana? 10 miliar? Oh God. Reina berteriak dalam hati. Tadi Anda bilang apa? Sedang butuh dana dadakan. Saya akan memberikan uang muka sebanyak yang Anda perlukan. Tolong pertimbangkan lagi kerja sama ini, Nona. Reina menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya sembari memejamkan mata. Saat itu juga ingatan tentang ayahnya terputar dalam benak Reina tanpa diminta. Kata dokter paling tidak Reina harus memiliki uang 300 juta agar ayahnya bisa melakukan operasi. Di mana lagi Reina bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Mungkin ini adalah jawaban yang diberikan Tuhan untuknya. Ya mungkin saja. Kenapa Reina harus menolaknya? Tidak bisakah Reina egois untuk satu kali ini saja? Melihat Reina diam dalam waktu lama membuat Adit tersenyum miring. Bagaimana? Apa Anda berubah pikiran? Reina berbalik dan berucap. Oke, aku terima. Adit pun tersenyum lebar. Kata Adit, atasannya adalah CEO dari Adiwangsa Corp yang mana pria itu adalah mantan kekasih dari istri CEO Arsenio Corp. Hubungan keduanya berakhir karena perjodohan yang dituntut oleh sang bos besar Arsenio tersebut. Ribet. Orang kaya memang selalu banyak drama. Ya, jadi intinya beliau ingin merebut kembali mantan kekasihnya. Hari ini adalah hari pertama Reina menjadi seorang pelakor. Sebelumnya ia ditugaskan untuk melamar pekerjaan di kantor Arsenio karena adanya pembukaan loker dan hari ini adalah hari interview Reina. Pantas saja Adit gencar mencari pelakor. Ternyata adanya pembukaan lowongan kerja yang menjadi kesempatan besar bagi mereka. Tapi, mengingat Reina hanya memiliki ijazah SMA itu membuatnya kurang percaya diri untuk diterima kerja di perusahaan Arsenio. Paling tidak ia hanya akan menjadi anak magang. Tahu kenapa hari ini ia berkesempatan untuk interview? Karena Adit memiliki jalur orang dalam. Ia merekomendasikan Reina secara langsung. Namanya Zain. Selamat pagi, Reina. Sapa Zain yang sudah menunggu di lobi. Pagi Kak Zain. Balas Reina yang sedikit kaget dan tersanjung. Hari ini jadwal interview, kan? Tanyanya. Iya, Kak. Reina mengangguk kikuk. Mari ikut saya. Biar saya antar. Persila Zain membuka jalan. Reina lagi-lagi mengangguk kikuk. Ia pun mengikuti langkah Zain. Ngomong-ngomong, makasih ya Kak Zain udah rekomendasiin aku di perusahaan ini. Ucap Reina selama perjalanan. Zain menanggapi dengan kekehan kecil. Nomor problem. Tujuan saya bekerja di sini juga untuk. Zain mendekatkan wajahnya ke telinga Reina dan berbisik. Menjadi mata-mata bagi perusahaan Adiwangsa. Mendengarnya membuat Reina menganga tak percaya. Ternyata benar menjadi orang kaya itu rumit. Tujuan kita di sini kan sama, jadi ada baiknya kita saling bekerja sama. Lanjut Zain lagi. Ya, benar juga. Reina sedikit lega mengingat ia tidak akan sendiri. Masih ada Zain yang memiliki tujuan yang sama dengannya. Det. Tiba-tiba saja ponsel milik Zain berbunyi. Ia permisi untuk mengangkatnya. Selama menunggu yang Reina lakukan hanya diam saja sembari mengamati sekelilingnya. Setelah tak lama kemudian Zain kembali. Sorry, Ren. Saya ada panggilan mendesak. Gagal deh nganter kamu sampai ke ruang HRD. Ucapnya dengan penuh penyesalan. Oh, gak apa-apa kok. Serius. Aku bisa sendiri. Jangan gak enakan gitu dong, Kak. Aku kan jadi lebih gak enak. Oke, deh. Kalau gitu saya tinggal, ya. Dari sini kamu tinggal belok kanan,
Terus ruangannya ada di paling ujung. Jelas Dane menunjuk arah. Reina mengangguk mengerti. Oke, sip. Oke, see you. Zane pun pamit. Tinggal Reina sendiri yang berjalan mengikuti petunjuk yang Zane berikan. Belok kanan, belok kanan. Lafalnya berulang kali. Reina belok kanan namun duk. Seseorang dari sisi sebelah menabraknya. Aduh, maaf, Pak, maaf. Keluh dan sesal Reina secara spontan. Duh, kamu ini gimana sih? Bisa jalan atau... Arsen? Laki-laki bernama Arsen yang bertabrakan dengan Reina pun mengangkat wajahnya. Alisnya mengerut dalam sambil berucap. Reina? Anjir! Udah gede aja loh. Dulu aja di SMP masih bocil, lebih pendek dari gue. Sekarang udah keker aja nih otot. BTW, kerja di sini juga loh. Sebagai apa nih? Heboh Reina panjang lebar. Kamu ngapain di sini, Ren? Tanya Arsen. Gue mau interview. Gue pengen kerja di sini, Arsen. Tunggu. Sepertinya Reina melupakan sesuatu. Arsen. Arsenio Corp. Oh my god. Refleks Reina membekap mulutnya yang menganga lebar. Kemarin saja Reina berlagak tidak perlu melihat foto targetnya tersebut karena Reina yakin akan segera menemukannya di kantor. Tapi sekarang, demi anak ayam yang mati keduduk, Reina sangat kaget mendapati nama Arsen yang sama dengan nama perusahaan. Jangan bilang. Lo, pemilik perusahaan ini? Tanya Reina dengan hati-hati. Mukanya terlihat takut atau khawatir kalau jawaban yang ia dapat adalah iya. Dengan entengnya Arsen menjawab. Skakmat. Jawaban itu yang Reina maksud. Reina melotot lebar, namun setelah itu ia tertawa hambar. Tidak. Ini salah. Kalau saja Reina melihat foto targetnya lebih dulu, maka hari ini Reina tidak akan ada di sini karena ia sudah mengundurkan diri. Reina tidak akan mau kalau ia tahu pria yang dimaksud adalah Arsen, teman SMP-nya dulu. Arsen jadi pemilik perusahaan. Hal itu terdengar sangat mustahil terjadi. Tidak mungkin anak ingusan yang dulu Reina kenal memiliki perusahaan sebesar Arsenio Corp di kota Jakarta. Bahkan di usia SMP Arsen pernah mengompol di sekolah. Arsen, si anak culun yang dulu menyukai Reina sementara Reina sungguh membencinya. Lo gak lagi cosplay kan, Sam? Tanya Reina sekali lagi. Tadi kamu bilang apa? Mau interview? Mau langsung saya tolak sekarang? Balik tanya Arsen dengan nada dingin. Ditolak? Itu artinya Reina kehilangan 2 miliarnya. Tapi bagus dong, dia tidak perlu berurusan dengan Arsen. Tapi bagaimana nasib ayahnya? Tidak, Reina. Jangan pikirkan dirimu. Pikirkanlah nasib ayahmu. Reina hanya memiliki ayah dalam hidupnya. Kalau Reina sampai kehilangan beliau maka Reina tidak punya siapapun lagi. Tunggu. Jangan dong, please. Mohon Reina setelah mengambil keputusan. Paling tidak ia harus mencoba yang ini daripada harus open bow setiap hari. Lain kali, kalau ngomong sama atasan itu harus lebih sopan. Peringat Arsen tegas sebelum berjalan meninggalkan Reina. Seperginya Arsen, Reina menggembungkan pipi kesal. Reina membenci ini. Bagaimana mungkin anak ingusan yang dulu sering Reina ejek kini menjadi bosnya? Dan yang lebih parah, Reina harus muncul sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Arsen. Lagi pula kok bisa di umur semuda itu ia sudah sesukses ini dan sudah menikah? Dia pesugihan di mana? Apa? Joya, teman seperjuangan Reina pun terkejut usai mendengar cerita Reina barusan. Seriusan Arsen yang dulu suka sama lo adalah pemilik perusahaan Arsenio dan dia adalah target lo? Perjelasnya menyimpulkan semua. Joya pun tidak pernah lupa bagaimana gigihnya perjuangan seorang Arsen untuk mencuri hati Reina, namun sekarang justru kebalikannya.
Reina yang harus berjuang keras untuk merebut hati Arsene. Apakah ini yang dinamakan karma? Right? Jawab Reina setelah menghela napas besar. Gue pengen nyerah sekarang juga, Joy. Cuma gue mikir kalau gue nyerah, hidup ayah gue gak akan panjang lagi. Keluhnya kemudian yang lalu menyeruput es teh dinginnya. Jadi beberapa jam yang lalu Reina memang membutuhkan tempat curhat setelah hari sialnya, dan seperti biasa hanya Zoya yang bersedia mendengarkan setiap keluh kelah Reina. Reina mengajaknya bertemu di warung bakso tempat favorit mereka selama 4 tahun ini. Jangan dong, Rein. Ayah lo butuh lo. Lo harus semangat. Ya, walaupun ini cara yang salah, tapi mau gimana lagi? Dunia ini terlalu brengsek untuk mahasiswi miskin kayak kita. Jelas Zoya sembari memberi semangat. Reina mengangguk kecil sambil mengulung bibir. Pokoknya yang harus lo pikirin itu cuma ada 2. Ayah lo, sama skripsi. Lanjut Zoya lagi. Parat sama dosa. Jadi orang suci gak bikin perut kita kenyang. Iya gak? Reina berpikir, dan tak lama ia manggut-manggut sambil berkata, hehehe, iya juga. Nah itu, jadi semangat terus untuk kita 2. Cheers. Zoya mengangkat segelas es tehnya. Cheers. Reina melakukan hal yang sama dan bersulang dengan Zoya. Apa yang dikatakan Zoya bagi Reina masuk akal juga. Untuk apa jadi orang suci kalau besok mati kelaparan? Reina harus semangat demi ayahnya. Karena sudah melalui jalur orang dalam maka interview hanyalah formalitas semata. Kini Reina sudah resmi bekerja sebagai karyawan magang di perusahaan Arsenio. Dengan begini dengan gaji bekerja di sini saja sudah mampu mencukupi biaya kesehariannya, namun tidak cukup untuk membiayai operasi sang ayah. Maka Reina harus bekerja keras untuk merebut simpati dan kehormatan seorang Arsene. Reina harus membuat Arsene jatuh cinta padanya. Jangan panggil aku Reina kalau aku gagal. Gumam Reina sebelum melangkah masuk di balik pakaian kasual dan high heelsnya. Seharian berjalan seperti biasa saja sampai Reina mendapat kesempatan untuk masuk ke ruang kerja Arsenio demi mendapat tanda tangan pria itu. Reina perlu mengambil napas dalam-dalam dan mengembuskannya cepat. Tak lupa sebelum masuk Reina mengikat rambutnya lebih dulu. Permisi, Pak Arsene. Masuk. Perintahnya dengan suara tegasnya itu. Reina melangkah masuk dan berhenti di hadapan Arsene yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Selamat siang, Pak. Saya kesini ingin mengantar laporan yang harus Bapak tanda tangani. Mana sini? Reina beralih menjadi di samping Arsene. Ia sedikit membungkuk saat membuka laporannya, membiarkan bagian atasnya terekspos. Sebentar ya, Pak. Minta Reina dengan suara lembut. Reina sudah menduga-duga kalau Arsene pasti melirik dirinya sekarang ini. Memerhatikan betapa mulusnya kulit Reina sambil membayangkan bagaimana jika ia memegang gunduk 4N besar Reina yang kenyal. Ah, tidak. Mungkin saja Arsene ingin menyicip sekali saja bibir ceri Reina yang menggoda. Di sini, Pak. Tunjuk Reina lalu mengangkat kepalanya. Namun hal itu membuat Reina ingin melahap bulat-bulat kepala Arsene, karena ternyata Arsene sibuk menyantap makan siangnya. Perasaan tadi Arsene belum membuka bekal makan siang. Pak. Panggil Reya sembari menahan kekesalannya. Ia hanya bisa tersenyum palsu. Hah? Oh, iya. Arsene mengambil laporan tersebut dari Reina untuk ia periksa lebih dulu. Enak, Pak, bekalnya. Tanya Reina yang masih saja kesal. Enak. Jawab Arsene tanpa menoleh. Buatan istri Pak Arsene? Iya. Oh, pantes. Reina membuang muka. Kenapa? Gak apa-apa, Pak. Nih, udah saya tanda tangan. Arsene menyerahkan lagi berkas laporan tersebut kepada Reina. Terima kasih, Pak. Kalau gitu saya permisi.
Reina mengambilnya dan lalu berjalan keluar. Namun, setelah hampir ia membuka pintu, Reina berbalik lagi. "Anu, Pak, ada yang mau saya tanyakan," ujar Reina lagi pada Arsen. "Bukannya dari tadi kamu nanya?" Reina menggigit bibir bawahnya, lalu terkekeh masam. Benar juga, rasanya Reina ingin menertawakan kebodohan dirinya sendiri. "Maaf, Pak," jawabnya lalu. "Ya udah apa?" tagih Arsen. Reina menarik napas dalam lalu mengembuskannya dengan cepat. "Pak Arsen, saya nggak sama istri Bapak?" tanyanya tanpa berpikir panjang. Arsen mengerutkan dahi. "Pertanyaan macam apa itu?"